Seorang pria musafir yang hendak beristirahat di Masjid Agung Sibolga untuk menunggu waktu subuh dianiaya dan diseret oleh warga sekitar hingga tewas. Kasus ini menjadi viral di internet setelah rekaman CCTV-nya tersebar dan menjadi perhatian serius bagaimana orang-orang begitu berani menghilangkan nyawa manusia tepat di rumah ibadah. Insiden tragis ini teman-teman terjadi pada Jumat dini hari, tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu, sekitar pukul 3.30 di Masjid Agung Sibolga di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kejadian ini bermula ketika korban itu hendak beristirahat dengan menumpang tidur di teras masjid tersebut. Aksi penganiayaannya itu terekam kamera CCTV masjid dan videonya kemudian viral di media sosial, di mana terlihat jelas para pelaku itu menendang korban berkali-kali lalu menyeretnya keluar masjid dalam kondisi tak berdaya. Sekitar pukul 4:45 pagi, seorang marbot masjid itu melihat melalui CCTV bahwa ada orang yang tergeletak di halaman parkir. Korban ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka parah di kepala. Korban kemudian segera dilarikan ke RSUD Sibolga untuk mendapati pertolongan medis. Namun naas nyawanya itu tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu 1 November tahun 2025 yang lalu sekitar pukul 5:55 pagi akibat luka berat yang ada di bagian kepalanya. Nah, kasus ini teman-teman menimbulkan pertanyaan. Apakah pelakunya itu sepenuhnya bersalah? Apakah pelakunya marbot masjid itu sendiri? Apakah korban melakukan hal yang mencurigakan di masjidnya? Siapa sebenarnya korbannya? Bagaimana kronologinya? Akan kita bahas di episode kali ini. Ya, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, saya ucapkan terima kasih dahulu kepada penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mengikuti partisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Korban penganiayaan ini teman-teman bernama Arjuna Tamaraya. Umurnya baru 21 tahun dan dia berasal dari Desa Langi, Simelu, Aceh. Dia ini merantau dan kerja sebagai nelayan di Tapanuli Tengah. Di KTP itu memang tertulis mahasiswa, tapi sehari-hari ya untuk nafkah dan buat hidup, dia ini ikut kapal nelayan dan melaut berbulan-bulan, dan itu pun baru beberapa bulan terakhir ikut bekerja di laut setelah ayahnya meninggal dunia. Dengan kata lain, Arjuna ini anak yatim yang sedang berusaha menopang ekonomi tulang punggung keluarga. Karena dia harus membiayai adik-adiknya yang kuliah, ya saudara-saudarinya seperti itu. Dia punya 3 saudari, 2 sedang menempuh kuliah dan 1 masih di bangku SMP. Nah, semenjak ditinggal oleh orang tuanya, teman-teman, Arjuna ini beralih menjadi kepala keluarga sebelum akhirnya kepalanya Arjuna ditendang hingga tewas oleh manusia-manusia bejat. Jadi malam itu teman-teman, Arjuna itu berada di Sibolga karena memang berencana berangkat melaut keesokan harinya bersama kenalan sesama nelayannya. Ya karena waktu udah larut malam gitu ya dan dia tidak memiliki tempat menginap dan menurut informasi memang biaya sewa kosnya itu juga udah habis. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk tumpang tidur di Masjid Agung Sibolga. Ya tindakan ini sebenarnya kan lumrah gitu ya bagi seorang musafir. Dan sebelum beristirahat di masjidnya teman-teman, Arjuna itu sempat membeli makan di warung sekitar dan juga menanyakan kepada ibu warungnya, ya ini apakah boleh istirahat di masjid gitu seperti itu. Dan kata ibunya ya boleh-boleh aja seperti itu. Dan dia akhirnya beranjak untuk istirahat di sana ya sekitar pukul 1:30 lah gitu ya. Tapi masalahnya teman-teman, ada warga sekitar ya yang bernama Zulham yang juga penjual sate itu tidak mengizinkan ada orang asing yang beristirahat di Masjid Agung itu. Namun mungkin karena Arjuna itu terlalu lelah gitu ya, dia akhirnya memutuskan untuk tetap beristirahat di teras masjid. Nah, 30 menit kemudian pada pukul 2 datanglah pelaku kedua yang bernama Hasan bersama-sama dengan Zulham juga yang mencoba membangunkan Arjuna yang sudah terlelap itu. Namun karena Arjuna itu tidak bangun setelah ditegur dan Arjuna itu mengeluarkan suara dengkuran seperti itu dan mereka itu menganggap bahwa itu adalah sikap lancang. Karena mereka mengira Arjuna itu mengeram seakan-akan kesal sebab dilarang istirahat di sana. Maka mungkin mereka naik emosi seperti itu. Akhirnya Zulham itu memanggil 3 temannya yang lain yang bernama Syazwan, Rizmansyah, dan Chandra yang berada di sekitar situ.
Nah, ketiga orang itu teman-teman segera masuk ke dalam masjid dan mereka berlima lalu mengepung korban. Dari sinilah pengeroyokan brutal dimulai. Chandra itu berperan membangunkan korban dengan menguncang badan dan menarik baju korban hingga korban yang semula tengkurap bisa terduduk dan berdiri. Nah, Zulham kemudian mengeroyoki bersama Chandra, memukul dari belakang dan memijak kepala Arjuna hingga nggak sadarkan diri. Nah, di sini Zulhamlah yang pertama kali memprovokasi. Nah, si Hasan itu juga ikut menendang kepala Arjuna bersamaan dengan Rismansyah yang juga membantu pengeroyokan. Namun yang paling brutal teman-teman di kelompok ini itu adalah Syazwan. Nah, dia ini teman-teman memulai penganiayaan fisik dengan menendang kepala korban 2 kali berturut-turut hingga korban terjatuh. Dia lalu menginjak kepala dan perut korban sebanyak 1 kali dan menyeret korban keluar masjid dengan menarik kakinya. Nah, saat diseret, kepala belakang korban itu membentur lantai tangga hingga mengeluarkan darah dan korban tidak sadarkan diri. Nah, setelah korban tersungkur di halaman masjid ya, Syazwan ini bahkan sempat merogoh saku celana korban dan mencuri uang sebesar 10.000 dari kantong korban. Enggak cukup sampai di situ, dia mengambil sebuah buah kelapa ya di sekitar lokasi dan melemparkannya ke arah kepala korban. Nah, dia juga sempat menyeramkan tubuh korban yang tak berdaya ini dengan seember air ya, dengan maksud untuk membuat korban itu siuman atau terjaga atau sadar seperti itu. Jadi sepanjang kejadian, Syazwan inilah yang paling banyak melakukan kekerasan fisik dengan menendang, menginjak, menyeret, dan melakukan pencurian terhadap korban. Nah, kelima pelaku itu teman-teman merupakan warga setempat di sekitar Masjid Agung Sibolga. Pihak kepolisian itu menegaskan bahwa mereka itu bukan marbot atau pengurus resmi masjid. Dan para pelaku itu sama sekali tidak mengenal korban sebelumnya. Dan usia mereka teman-teman juga bukan remaja lagi. Udah menjadi orang dewasa, bahkan ada yang hampir 60 tahun seperti itu. Artinya mereka ini sebenarnya cukup umur untuk mengerti kalau perbuatan mereka bisa merenggut nyawa seseorang dan berefek fatal. Nah, jika begitu teman-teman, lalu apa yang sebenarnya menyebabkan mereka begitu emosi sehingga tega menghabisi nyawa manusia? Ya jujur ya teman-teman ya, motifnya itu bikin geleng-geleng kepala. Para pelaku itu mereka nggak suka melihat Arjuna atau orang asing yang bukan warga setempat tidur atau beristirahat di Masjid Agung mereka. Ada informasi juga yang mengatakan bahwa kelima orang ini yang sebenarnya komplotan pencuri kotak amal masjid. Namun karena malam itu ada Arjuna, ini membuat mereka risih. Bahkan lebih parah teman-teman, salah satu dari mereka itu sempat memprovokasi warga dengan mengatakan bahwa Arjuna ini telah mencuri kotak amal. Tapi faktanya ya nggak ada bukti gitu ya, nggak ada laporan dan cuma asumsi aja. Dan dari situ mereka langsung ramai-ramai menghakimi. Bahkan salah satu dari mereka itu mencuri uangnya Arjuna seperti yang tadi kita sebutkan. Ya walaupun memang cuma 10.000 gitu ya, itu pun mungkin sisa uang yang dia punya, yang dimiliki oleh Arjuna. Kalau misalkan di kantongnya itu ada uang ratusan ribu, mungkin juga dilibas habis oleh mereka. Nah, Kapolres dan Kasihumas Sibolga itu menegaskan bahwa nggak ada aturan yang melarang musafir untuk tidur di teras masjid. Masjid itu seharusnya menjadi tempat aman bagi siapapun katanya. Apalagi musafir yang singgah gitu ya. Ya nggak tahu ya apakah dari pengurus masjidnya itu ada aturan yang sangat ketat ya yang melarang orang asing untuk singgah beristirahat di tempat. Apakah itu di teras mungkin seperti itu. Namun sekali lagi teman-teman, pelakunya itu bukan marbot dan bukan pengurus masjid. Malahan yang menolong korban itu adalah marbot masjid itu sendiri setelah mengecek di CCTV. Dan sekali lagi, ini terjadi pukul 3 dini hari. Ya, sepertinya memang kondisi sekitar itu cukup sepi sehingga butuh beberapa waktu hingga akhirnya ada yang menyadari kondisi korban yang tragis di situ. Bahkan sampai pelakunya itu berhasil kabur gitu ya. Tapi teman-teman polisi itu langsung cepat tanggap ya. Dalam kurang dari 3 hari itu semua pelaku berhasil ditangkap. Dan mereka itu dijerat pasal pembunuhan dan pengeroyokan yang berujung maut di mana hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi khusus untuk si Syazwan ini, itu ditambah pasal pencurian karena mengambil uang korban. Tapi ya kalau kita lihat dari dampaknya gitu ya, pengeroyokan mereka terhadap korban ya, terhadap Arjuna, itu bukanlah karena si korban itu tidak menuruti larangan tidur di sana. Tidak menuruti larangan yang mereka sampaikan.
Sepertinya pelaku pengeroyokan ini memiliki luapan emosi yang sudah menumpuk di tempat lain. Namun karena mumpung ada momen yang menurut mereka legal untuk menyalurkan luapan emosinya, maka mereka ikutan untuk keroyok gitu ya. Motif begini teman-teman sama seperti dahulu, seperti kasus pencurian amplifier masjid atau musala yang kemudian dikeroyok dan bahkan sampai tewas dibakar. Secara asas keadilan, ya, itu tidak sepadan jika amplifier yang dicuri harus dibayar dengan nyawa, dengan cara dihakimi massal bahkan seperti itu ya. Tapi kenapa orang-orang bisa ikut beramai-ramai mengeroyoki korban seperti itu? Nah, itu karena sebenarnya mereka memiliki endapan emosi stres di tempat lain. Ya, emosi stres ketika kesulitan cari uang, emosi stres di tempat kerja, emosi stres di rumah yang terpendam, ya, emosi stres kepada pasangan mereka, anak-anak mereka mungkin seperti itu gitu ya. Lalu ketika ada orang yang mencuri, ada pencuri yang keciduk seperti itu dan melihat orang-orang menghakimi pelaku, nah dia juga ikut nimbrung buat keroyok. Ya bukan karena dia ini benci kepada pelaku pencuriannya ya secara personal seperti itu, nggak seperti itu, tetapi karena dia merasa di momen itulah dia menganggap legal untuk stress release ya, karena pelakunya menurutnya itu layak untuk diberi hukuman, maka menurut dia nggak apa-apa kalau kita juga ikut nimbrung buat keroyok sekaligus buat melepaskan dahaga emosinya seperti itu. Nah ini teman-teman disebut mob mentality. Perilaku mengikuti massa secara emosional tanpa berpikir kritis. Ya mereka ini ikut mengeroyoki bukan karena dendam pribadi gitu ya, tetapi karena rame-rame sedang melakukannya, berarti saya boleh ikut nimbrung gitu. Ya mumpung lagi ada momen buat stress release seperti itu gitu ya. Dan ini teman-teman juga karena faktor diffusion of responsibility, di mana dalam kerumunan rasa tanggung jawab pribadi itu melebur. Pelaku itu merasa bahwa semua orang juga ikut mukul, jadi bukan salah aku sendiri kalau ikut join juga gitu. Ini membuat kekerasan itu lebih mudah terjadi karena tidak ada yang merasa harus bertanggung jawab. Nah, kondisi beginilah yang memunculkan deindividualisasi. Kondisi ketika seseorang kehilangan kontrol diri dan rasa tanggung jawab pribadi karena berada dalam kelompok. Jadi kita merasa di sana kita menjadi anonim, tidak akan dikenali seperti itu. Dan akhirnya ikut melakukan kekerasan meskipun sebenarnya tidak punya dendam pribadi dengan korbannya, dengan pelakunya, dengan pencurinya seperti itu. Dan orang yang kita lampiaskan emosinya juga dianggap ya layak untuk diperlakukan seperti itu. Nah ini disebut moral licensing atau legitimasi moral. Ketika seseorang merasa tindakannya itu dibenarkan secara moral karena ada konteks atau objek yang dianggap pantas untuk diperlakukan buruk seperti itu. Jadi anggapannya ya dia itu kan maling ya, orang jahat gitu ya. Jadi wajar untuk dipukul rame-rame sampai babak belur dan sah-sah aja buat ikut juga karena ya gue sedang menghakimi pelaku jahat gitu ya. Nah, pandangan seperti inilah yang membuat kekerasan itu seolah-olah menjadi sah. Dan kita di situ merasa benar untuk ikut juga menghakiminya. Walaupun sebenarnya dampaknya itu tidak sebanding kalau sampai harus cacat dan menghilangkan nyawa kan seperti itu. Nah, kalau yang menganiaya Arjuna ini bukanlah komplotan seperti yang kita bahas tadi, ya mungkin beginilah kondisi psikologinya kenapa bisa ada sekelompok orang ini dengan leluasanya menganiaya Arjuna pada pukul 3 dini hari menjelang subuh itu. Nah sayangnya teman-teman, ya setelah dilarikan ke RSUD Dr. Ferdinand Lumbang, nyawanya itu tidak tertolong dan dia nyatakan meninggal pada Sabtu 1 November tahun 2025 sekitar pukul 5:55 WIB, ya akibat luka berat di bagian kepalanya. Ya tentunya ini bikin keluarga yang ditinggalkan ya adik-adiknya ya yang seharusnya dinafkahi ya menjadi duka dalam bagi mereka. Dan kalau kita lihat ya Arjuna ini sepertinya orang yang bertanggung jawab. Dalam artian setelah ayahnya itu meninggal, dia ini berinisiatif untuk bekerja dan membiayai saudari-saudarinya. Ya ketika dia tidak mampu bayar kos-kosan, maka dia keluar dari rumah kos-kosannya, mau istirahat, dia juga minta izin kan seperti itu. Artinya dia adalah pemuda yang tahu diri dan ngerti tata krama di tempat orang lain. Jadi nggak masuk akal ya gimana bisa seseorang musafir yang kelelahan untuk istirahat di masjid kemudian dianggap layak untuk dianiaya bahkan sampai tewas seperti ini.
Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 177 dan An-Nisa ayat 36, Allah itu memasukkan para musafir ke dalam golongan yang wajib dibantu dan dilindungi, bukan dizalimi, kan seperti itu. Nah, gara-gara oknum yang seperti ini, kan akhirnya Masjid Agung Sibolga menjadi tercemar. Karena masjid yang seharusnya menjadi tempat berlindung, malah menjadi tempat pembunuhan di sana. Tapi ya apresiasi juga ya untuk kepolisian di sana yang cepat tanggap dan mampu menangkap pelakunya dalam waktu yang sangat singkat. Ya semoga ini divonis segera dan diusut apakah mereka ini memang bagian dari komplotan. Karena kalau memang seperti itu, maka bisa jadi ada anggota mereka lainnya yang berkeliaran di sana. Dan mudah-mudahan ya Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia yang juga menteri kita, Ustadz Bahlil Lahadalia, itu peduli dengan isu ini dan memberikan respon. Karena kan kejadiannya ini kan di lingkungan masjid gitu ya. Maka sebagai Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia, dapatlah memberikan respon maupun sosialisasi bagaimana masjid-masjid di Indonesia itu agar lebih bisa ramah lagi dengan tamu dan ya terlindunglah dari preman-preman kampung yang seperti ini gitu ya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak yang tahu. Klik juga tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan episode berikutnya. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.